Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hangga Arya Wicaksana dengan NPM 24106311200013 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital Pendidikan untuk mengambil hikmah ataupun pelajaran dari sebuah potongan video ceramah ataupun dakwah dari seorang kiai, ustadz ataupun penceramah yang ada di media sosial. Sebelumnya mari kita tonton video berikut ini. Hei, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku nggak paham artinya? Mau sampai kapan sholat nggak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud nggak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Quran nggak paham isinya? Mau sampai kapan Anda umroh nggak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji nggak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kun alima. Ayo cari ilmu, jadi orang berilmu. Itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Baik, hikmah ataupun pelajaran yang dapat saya ambil dari potongan video tersebut bahwa kita harus menjadi orang yang berilmu. Kita harus terus-terusan belajar. Agar apa? Agar kita mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita ambil contoh sholat. Segala hal apapun itu harus dibarengi dengan ilmunya, harus didasari dengan ilmunya tersebut. Kita contohnya sholat nih. Apabila kita sholat, tapi kita tidak tahu ilmunya, kita tidak belajar bagaimana bacaannya, kita tidak tahu hukumnya seperti apa. Lantas, apakah sholat kita bakal diterima? Apakah ibadah kita bakal diterima? Tentu tidak. Karena apa? Karena kita tidak tahu bacaannya ketika sholat. Kita tidak tahu hukumnya, kita tidak tahu ilmunya. Jadi kita sholat itu cuma sekedar sholat aja. Tidak jauh beda dengan halnya kita menjadi seorang guru. Nggak mungkin menjadi seorang guru tanpa adanya ilmu. Bagaimana kita akan mengajari kepada anak-anak, bagaimana kita akan mengajari kepada siswa apabila kita tidak tahu ilmunya terlebih dahulu. Nah, segala hal apapun pasti didasari dengan ilmunya. Mungkin kita nih selaku umat muslim, selaku orang yang beragama Islam telah mengetahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sebagaimana hadis yang telah populer gitu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, maksud dari hadis tersebut, menuntut ilmu itu bukan hanya dalam masalah keagamaan, tetapi juga dalam masalah dunia. Mau itu ilmu dunia, ilmu agama, itu hukumnya wajib. Karena apa? Ilmu agama itu untuk bekal kita nanti di akhirat. Nah, ilmu dunia untuk bekal kita nanti di masa depan. Apabila insya Allah umur kita panjang. Jadi gitu. Contoh kita kuliah nih saat ini, kita mengejar pendidikan, kita menempuh pendidikan di dunia perkuliahan, di dunia kampus, kita menjadi mahasiswa. Secara tidak langsung, kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Nah, kita telah melaksanakan kewajiban tersebut gitu. Dengan apa? Dengan menempuh pendidikan di perkuliahan ini. Bahkan sekarang itu di zaman modern saat ini, menuntut ilmu itu sudah sangat mudah. Dengan adanya teknologi digital, dengan adanya media sosial, memudahkan kita untuk mencari ilmu, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Karena dengan menonton video-video kayak tadi, video ceramah, video dakwah, video pembelajaran dari orang-orang yang berpendidikan, yang rela menyumbangkan ilmunya secara gratis di media sosial yang ditayangin di TikTok, di YouTube, ataupun di platform-platform yang lain, itu memudahkan kita. Harusnya kita bisa memanfaatkan semua itu.
kita bisa memanfaatkan media sosial ini di era digital saat ini untuk menuntut ilmu. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang menggunakan teknologi digital, yang menggunakan media sosial itu hanya untuk hiburan saja gitu, hanya menonton hiburan saja. Namun di sisi lain, ketika kita memanfaatkan suatu media sosial untuk mendapatkan ilmu, kita harus mengetahui dulu bagaimana fakta dari hal yang kita tonton tersebut. Contoh dari potongan video tadi, apabila kita menemukan potongan video yang menurut kita ini kontroversial nih pernyataannya, jangan sampai kita menjudge orang tersebut, jadi menjudge orang tersebut itu, menghukumi orang tersebut itu dengan perkataan kayak sesat lah atau salah atau apalah. Nah, kita harus cari tahu dulu fakta yang sebenarnya, kita harus cari tahu dulu bagaimana tayangan video fullnya. Karena zaman sekarang banyak oknum, banyak orang-orang yang menyebarkan video, yang menyebarluaskan video ataupun potongan-potongan video itu yang hanya pernyataan-pernyataan yang mungkin kontroversialnya saja, agar apa? Agar bisa menarik perhatian masyarakat, agar banyak yang nge-like, agar banyak yang komen ataupun dan lain sebagainya di channelnya ataupun di profil media sosialnya kayak gitu. Maka dari itu, kita selaku mahasiswa ini yang mungkin udah punya pemikiran yang jauh lebih berpendidikan, kita harus paham, kita harus belajar lagi kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu tentang penggunaan teknologi digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena walaupun pertamanya ini mengenai pembahasan tentang menuntut ilmu dan ujung-ujungnya nyambung ke teknologi digital, gak apa-apa, karena ini juga menyambung ke mata kuliah kita, yaitu literasi digital pendidikan. Dari itu mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan ataupun ada pernyataan-pernyataan dari saya pribadi yang mungkin menurut orang-orang salah ataupun penafsirannya salah, karena ini merupakan kesalahan murni dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.